Beda sebab, itu beda hukuman. Orang yang dia itu terkena qisas ketika memang dia melakukan pembunuhan, menganiaya orang lain sampai membunuh dengan berbagai macam alasan dan sebab, tapi dia punya niatan untuk membunuh. Ya, punya niatan untuk membunuh. Maka bagi dia itu hak untuk diqisas. Dia berhak untuk diqisas, untuk dibunuh lagi. Adapun yang ditanyakan apakah orang yang mempertahankan diri itu juga diqisas, selama dia waktu mempertahankan diri itu sampai dia itu katakanlah sampai membunuh ya orang yang menyerang dia, dia memang niatnya masih untuk mempertahankan diri, insya Allah tidak, wallah. Akan tetapi ini yang tadi kita kembali kepada ayat, pada hadis, wa hisabuhum 'alallah. Hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang yang dia sedang terpojok, mau dibunuh misalkan demikian, terus dia membela diri. Ternyata dia mampu untuk membela diri. Misalkan ada maling masuk, ya ketahuan malingnya bawa parang dan lainnya, akhirnya marah mau membunuh. Nah, kita yang di rumah misalkan, ini sudah katakanlah, apakah paling gampangnya misalkan dia itu seorang yang memang punya keahlian untuk kelahi lah, karena demikian. Ya, dia mempertahankan diri dari maling tersebut. Akhirnya dia katakanlah duel dan seterusnya. Duel dia menang. Malingnya sudah ampun-ampun misalkan demikian. Atau sebelum membunuh malingnya merasa kalah. Kalau niatnya mempertahankan diri, sudah. Nggak sampai maling itu dibunuh. Tapi kalau misalkan tuan rumah ini, dia membela diri sudah bisa. Ya, maksudnya maling itu sudah sudah kalah. Tapi kemudian dia membunuhnya, karena tadi dia mau dibunuh. Ya, ini yang niatnya jadi berubah. Niatnya jadi berubah, akhirnya dia ada niatan untuk membunuh. Nah, kalau sampai niatnya semacam itu, ya nanti ada qisasnya. Dan disinilah yang urusannya dari hati, artinya dari niat. Jadi didudukkan, apakah seorang yang dia itu membela diri itu memang sudah bisa menjaga dirinya, menjaga niatnya, sampai dia itu melakukan pembunuhan orang itu tetap dalam posisi yaitu menjaga diri. Beda lagi urusannya yang ketiga, ketika dia itu membela diri, ya misalkan namanya kelahi dan yang lainnya. Namanya kelahi ya gak mungkin hanya bertahan aja, gak mungkin. Ya menyerang juga. Jadi menyerang ini bukan dalam rangka menyerang ada niatan untuk membunuh, tapi untuk membela diri. Nah, ketika pas dia menyerang ternyata memang benar kena dan kemudian mati. Ya. Dan dia memang saat itu tidak ada niatan untuk membunuhnya, tapi qadarullah ternyata mati. Kalau memang demikian kondisinya, maka dia terkategorikan untuk membela diri. Dan nanti hakim yang akan menentukan hal itu. Wallahu a'lam bishawab.